Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Muhlisa dengan NIM 21044111284 dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengelolaan Data Penduduk RT 003 RW 003 Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara. Bagian A, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah cara agar pengelolaan data yang ada di Kecamatan Wara Utara dapat menjadi mudah diakses apabila dibutuhkan dalam keadaan mendesak? Yang kedua, metode penelitian seperti apakah yang harus dilakukan? Bagian B, hipotesis. Zaman global yang menuju dan sudah ada di era 4.0. Informasi dan pengelolaan data sudah tidak terbantahkan lagi kemudahannya dalam pengelolaan, karena zaman sekarang semua serba teknologi. Pencarian informasi masalah data sudah jauh lebih gampang dibanding sebelumnya. Kota Palopo merupakan salah satu kota yang saat ini perkembangannya sangatlah maju dan berkembang, terutama di bidang teknologi. Setiap pemerintah ataupun swasta tidak lepas dari yang namanya pengelolaan dan pengarsipan data, termasuk di tingkat rukun warga atau RW dan rukun tetangga. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di lingkungan Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara, yaitu di lingkungan RT 003 RW 003 yang ada di Jalan Sungai Cerekang. Penelitian yang dilakukan adalah berfokus pada pengelolaan data yang merupakan salah satu pelayanan masyarakat, dan setelah melakukan pengamatan di lingkungan RT 003 RW 003, maka didapatkan hasil bahwa selama ini pengolahan datanya masih sebatas mengumpulkan berkas dan disimpan dalam laci atau lemari, dan menggunakan buku atau catatan kecil seperti kartu keluarga, KTP, surat keterangan, dan penduduk yang tidak didokumentasikan dengan baik sehingga data tidak valid. Maka ketika pencarian data atau pengumpulan data yang secara tiba-tiba oleh kelurahan, pihak RT dan RW kesulitan dalam pencarian dikarenakan harus mencocokkan data dengan berkas, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Saskia Salsa dengan NIM 2104411317. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya sebelumnya. Bagian C, variabel penelitian. Menurut Tata Sutabri, terdapat dua kelompok pendekatan di dalam pendefinisian sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedur dan kelompok yang menekankan pada elemen atau komponennya. Pendekatan yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem yang sebagai suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Data adalah fakta, pernyataan yang berasal dari kenyataan, di mana pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran atau pengamatan. Data dapat berupa angka-angka, simbol-simbol khusus, atau gabungan darinya. Data adalah things now are assigned, yang berarti bahwa data sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya yang sudah terjadi merupakan sefakta atau bukti. Data dapat memberikan gambaran twin sesuatu, keadaan atau personal. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem
piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Bagian D, prosedur penelitian, yaitu tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, pengumpulan data atau menggunakan observasi, wawancara, serta tinjauan pustaka untuk bisa mendapatkan informasi tentang kelebihan penduduk atau warga dari RT 003, RW 003, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara dari data dan informasi yang akan diolah oleh penelitian pada tahap analisis. Bagian kedua, analisis data, yaitu peneliti melakukan pengolahan data dan informasi, di mana hasil dari data dan informasi yang telah diperoleh menjadi acuan dalam tahap perancang yang akan ditawarkan atau direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astara dengan NIM 2104411297. Di sini saya akan lanjutan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. 3. Perancangan aplikasi berdasarkan hasil analisis dan melihat kebutuhan yang dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu. Maka peneliti merancang use case dan rancangan database serta rancangan input-outputnya. 4. Pembuatan aplikasi. Proses ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu perancangan. Peneliti merancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Star UML serta MySQL. 5. Implementasi. Tahapan ini adalah tahapan di mana proses pembuatan dirun dan menghasilkan hasil rancangan yang telah dibuat. Akan tetapi, pada tahap ini penulis tidak sampai di tahap implementasi ini. Pengumpulan data. Pengujian atau bisa disebut testing merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat layak digunakan atau tidak. Pengujian terbagi atas 2, yaitu 1. Pengujian white box digunakan untuk memeriksa struktur program, logika bisnis, memvalidasi program. 2. Pengujian black box digunakan untuk menguji fungsionalitas aplikasi berdasarkan spesifikasi kebutuhan. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kependudukan di Indonesia memiliki 4 ciri, yaitu jumlah penduduk yang semakin bertambah, sebagian besar penduduk berusia muda, persebaran penduduk tidak merata pada setiap pulau. Pendaftaran penduduk merupakan suatu proses pencatatan, perhitungan, dan publikasian data yang dilakukan kepada semua penduduk. Tujuan utama dari pelaksanaan pendataan antara lain untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk dalam periode tertentu, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk berbagai wilayah, serta mengetahui kondisi demografi lainnya seperti tingkat kelahiran, kematian, komposisi migrasi. Laporan adalah suatu informasi yang disajikan dalam bentuk dokumen, biasanya berisi data tentang suatu keadaan atau kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan dan harus dilaporkan. Perkenalkan, nama saya Friska Christian Mode dengan NIM 210441136. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. 3. 1. Use case diagram. Apapun sistem yang dirancang, yaitu pengolahan data yang digunakan berbasis web dengan memanfaatkan teknologi, di mana ketua RT harus melakukan proses login dan adanya proses penyimpanan, sehingga ketika suatu saat tiba-tiba data warga diminta oleh ketua RW, maka dimanapun posisi dari ketua RT dapat diberikan informasi. Tentunya harus ada jaringan internet. 3. Dua flowchart system. Apapun tujuan dari adanya flowchart adalah untuk memberikan gambaran bagaimana menggunakan
aplikasi yang dibuat. Ketua RT dapat mengakses aplikasi pengolahan data dengan mengklik atau menuliskan alamat URL aplikasi karena pengolahan data yang dibuat berbasis website. Setelah menuliskan alamat URL, maka ketua RT harus melakukan proses login terlebih dahulu sebelum masuk melanjutkan pengolahan data. Pengolahan data. 35. Pengujian. Pada rancangan aplikasi yang direncanakan dilakukan pengujian lebih mengarah ke proses algoritma perhitungan independen PET, di mana hasil yang diperoleh antara jumlah region sama dengan Cis-Chromatic Homolexity. 4. Kesimpulan dan saran. Pengolahan data yang dirancang dengan memanfaatkan teknologi yang ada sampai saat pembuatan laporan akhir ini cukup membuat ketua RT dan RW di Kelurahan Penggoli, Kecamatan Muara Utara terbantukan. G. Penarikan kesimpulan. Dalam pengolahan data, walaupun masih banyak kekurangan, diharapkan peneliti berikutnya yang mengambil judul yang hampir sama dengan yang penulis buat agar mengembangkannya ke dalam bentuk Android. Selain itu, melengkapi menu yang belum terdapat dalam rancangan yang dibuat oleh penulis, seperti penambahan menu backup database yang dapat difungsikan untuk mencegah kehilangan pemberitahuan melalui SMS kepada pihak warga maupun kelurahan tentang informasi. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.